Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kalbi, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas sedikit materi tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari disiplin ilmu pendidikan lainnya. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam memiliki objek formal dan objek material yang jelas. Objek material pendidikan Islam adalah manusia dengan segala potensi fitrahnya. Sedangkan objek formalnya adalah proses pembentukan kepribadian muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam juga memiliki metodologi yang khas. Metodologi ini tidak hanya menggunakan pendekatan rasional empiris, tetapi dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Tetapi juga mengintegrasikan pendekatan normatif dan doktriner yang bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan multimetode ini menggunakan pendidikan Islam untuk mengkaji fenomena pendidikan secara komprehensif, baik dari dimensi material maupun spiritual. Selanjutnya, prinsip-prinsip fundamental pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip tauhid atau kesatuan ketuhanan. Prinsip tauhid adalah prinsip paling fundamental dalam pendidikan Islam. Tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Dalam konteks pendidikan, prinsip tauhid memiliki landasan filosofis yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan kepada tujuan tunggal, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan dan kesederhanaan atau tawazun dan watasiyah. Pendidikan Islam mengedepankan prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Keseimbangan ini meliputi keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara aspek jasmani dan rohani, antara hak individu dan kewajiban sosial, serta antara ilmu pengetahuan dan amal perbuatan. Prinsip ini tertuang dalam konsep watasiyah atau moderasi yang menjadi karakteristik umat Islam. Prinsip-prinsip fundamental pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan dan fitrah Islam mengakui bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan suci dan cenderung kepada kebenaran. Pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fitrah ini, bukan mengubah atau merusaknya. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan mengembangkan seluruh potensi yang telah Allah karuniakan. Yang kedua yaitu prinsip kebebasan berpikir dan berkreasi. Meskipun berdasarkan pada wahyu, pendidikan Islam sangat menghargai kebebasan berpikir dan berkreasi. Al-Quran sendiri banyak mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya melalui observasi dan merenungkan fenomena alam. Prinsip ini tercermin dalam banyaknya ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir tafakkur, memperhatikan atau tadabbur, dan menggunakan akal sehat atau ta'akul. Yang ketiga yaitu prinsip integrasi ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam tidak mengenali dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip integrasi ini menegaskan bahwa tidak ada ilmu yang sekuler atau terpisah dari nilai-nilai agama. Nah, selanjutnya sumber-sumber prinsip pendidikan Islam. Yang pertama tentunya Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam, termasuk dalam pendidikan Islam. Sebagai wahyu Allah yang terakhir, Al-Quran mengandung prinsip-prinsip universal tentang pendidikan yang relevan
untuk semua zaman dan tempat. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Yang kedua tentunya as-sunnah. As-sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber kedua setelah Al-Quran. As-sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dalam konteks pendidikan, As-Sunnah memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran diimplementasikan. Selanjutnya yang ketiga, ijtihad dan pemikiran ulama. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad para ulama dan pemikir muslim menjadi sumber penting dalam pengembangan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama yang memenuhi syarat untuk menemukan hukum dan solusi terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengalaman historis umat Islam atau yang keempat, pengalaman historis umat Islam dalam menyelenggara pendidikan sepanjang berabad-abad juga menjadi sumber yang berharga. Dari pengalaman ini, kita dapat belajar tentang best practice, kesalahan yang harus dihindari, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan Islam. Nah, bagian akhirnya, tentu kesimpulan. Pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu memiliki kedudukan yang unik dan komprehensif dalam khasanah keilmuan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad para ulama, serta pengalaman historis umat Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tauhid, keseimbangan atau tawasun, kemanusiaan dan fitrah, kebebasan berpikir, integrasi ilmu pengetahuan, kesinambungan, keteladanan, dan tanggung jawab. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.